Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pada hari ini kami dari Kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan mengenai gizi daur kehidupan pada daur remaja. Berikut merupakan anggota dari Kelompok 2. Pada kali ini kami akan membahas beberapa poin mengenai pendahuluan, karakteristik pada masa remaja, penilaian status gizi pada remaja, masalah gizi pada remaja, kebutuhan gizi pada remaja, rekomendasi menu untuk remaja, dan juga mitos fakta terkait gizi pada remaja. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya pemenuhan gizi pada remaja. Masa remaja sendiri merupakan masa transisi dari periode kehidupan anak-anak dan dewasa. Pemenuhan gizi pada masa remaja dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta mencegah terjadinya masalah gizi. Masalah gizi pada remaja sendiri dipengaruhi oleh status gizi pada masa anak-anak dan juga mempengaruhi status gizi pada masa dewasa. Kekurangan gizi pada remaja, utamanya remaja perempuan, menjadi faktor resiko kesehatan ibu dan bayi, diantaranya adalah kematian perinatal, kelahiran prematur, dan juga BBLR. Masa remaja rentan masalah gizi karena tingginya peluang terjadinya obesitas dan anemia akibat defisiensi besi. Sehingga pemenuhan zat gizi penting bagi remaja sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi, sehingga dapat berperan dalam peningkatan sumber daya manusia yang merupakan salah satu tujuan pembangunan kesehatan. Masuk ke karakteristik pada remaja, meliputi perubahan fisik, fisiologis hormonal, dan psikologis. Karakteristik fisik merupakan perubahan yang paling dirasakan pertama kali. Yang pertama adalah pertumbuhan tinggi badan yang cepat, dipengaruhi oleh hormon steroid seks. Dapat dilihat pada tabel, laki-laki memiliki pertumbuhan tinggi per tahun dan keseluruhan pertumbuhan yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Faktor yang menyebabkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan adalah karena laki-laki memulai pertumbuhan mereka 2 tahun lebih lambat dibandingkan dengan perempuan. Dengan demikian, anak laki-laki mengalami penambahan pertumbuhan selama 2 tahun pada masa anak-anak. Yang kedua, ada penambahan berat badan yang terjadi karena perubahan komposisi tubuh yang dipengaruhi oleh hormon steroid seks. Pada pria, peningkatan berat badan didominasi oleh massa otot, dan pada wanita didominasi oleh massa lemak. Yang ketiga, ada perubahan proporsi tubuh meliputi perubahan struktur kerangka dan pertumbuhan otot. Perubahan struktur kerangka ini dapat terlihat dari tangan dan kaki yang kadang tidak proporsional. Lalu pertumbuhan otot ini dikarenakan otot berkembang seiring dengan bertambahnya tinggi badan. Yang terlihat pada laki-laki memiliki pertumbuhan otot yang lebih cepat. Yang keempat, ada kematangan seksual yang terjadi pada awal masa remaja. Kematangan seksual ditandai dengan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Perubahan ciri seks primer pada pria adalah pertumbuhan penis dan skrotum, serta mengalami mimpi basah. Pada wanita terjadi menarche atau menstruasi pertama, dan juga ada perkembangan ovarium, uterus, vagina, labia, dan klitoris. Berikutnya adalah perubahan ciri-ciri seks sekunder pada pria. Terdiri dari 5 tahapan yang meliputi genitalia dan rambut pubis. Genitalia lebih ke fisik dari penis serta skrotumnya. Rambut pubis yaitu lebih ke sekitaran dari alat kelaminnya tersebut. Berikutnya pada wanita juga terdiri dari 5 tahapan, meliputi genitalia, yaitu pertumbuhan pada payudara perempuan. Lalu ada rambut pubis, yaitu adalah rambut yang tumbuh di sekitaran kemaluan. Perubahan yang kelima ada perkembangan organ-organ reproduksi akibat dari kematangan seksual. Yang keenam ada perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Berikutnya ada karakteristik fisiologis hormonal pada remaja, meliputi 2, yaitu adrenarche dan gonadarche. Pada adrenarche terjadi peningkatan sekresi androgen adrenal yang membuat perubahan fisik eksternal seperti pengembangan rambut kemaluan. Lalu gonadarche merupakan reaktivasi dari kelenjar hipotalamus yang ada di otak
untuk menstimulasi kelenjar kelamin untuk memunculkan karakteristik seksual primer dan sekunder pada remaja. Berikut adalah proses fisiologis gonadotropin. Perubahan hormonal pada pubertas akibat sekresi gonadotropin relasin hormon atau GnRH dari hipotalamus yang kemudian akan berikatan dengan reseptor hipofisis sehingga membuat sel-sel gonadotropin mengeluarkan FSH dan LH. Pada perempuan, FSH menghasilkan estrogen dan inhibin. Estrogen berfungsi untuk menimbulkan tanda-tanda seks sekunder, sementara inhibin yang mengontrol kinerja antara hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Lalu LH berperan pada proses menarche dan merangsang timbulnya ovulasi. Pada laki-laki, LH akan menstimulasi sel Leydig testis untuk mengeluarkan testosteron yang akan memunculkan pertumbuhan seks sekunder. Lalu FSH akan merangsang sel Sertoli untuk mengeluarkan inhibin serta menstimulasi perkembangan dari tubulus seminiferus yang kemudian akan terjadi pembesaran testis. Lalu pada saat pubertas akan terjadi spermatogenesis. Berikutnya ada karakteristik psikologis. Remaja mengalami puncak emosionalitas sehingga mudah marah, sedih, dan khawatir. Lalu terjadi peningkatan perhatian terhadap penampilan tubuhnya sehingga sudah muncul yang namanya body image. Lalu muncul harga diri yang kuat, ekspresi kegirangan, serta keberanian yang berlebihan. Lalu remaja juga memiliki ambisi yang meninggi sehingga tidak realistis serta pemikirannya yang terlalu muluk. Juga terjadi sensitivitas terhadap penilaian orang lain. Lalu juga ada munculnya ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis, lalu sudah memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandiriannya. Selanjutnya, penilaian status gizi pada remaja. Status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh atau nutrien input dengan kebutuhan tubuh atau nutrien output akan zat gizi tersebut. Status gizi seseorang saat remaja akan mempengaruhi status gizinya di kemudian hari. Oleh karena itu, penilaian status gizi pada remaja sangat diperlukan. Penilaian status gizi adalah interpretasi dari data yang didapatkan dari berbagai metode pengukuran. Tujuan dari penilaian status gizi pada remaja adalah untuk mengidentifikasi adanya kejadian gizi buruk atau berisiko mengalami buruk pada individu atau populasi remaja. Penilaian status gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode pengukuran, yaitu antropometri, riwayat asupan gizi, biokimia, dan juga pemeriksaan fisik. Yang pertama ada metode antropometri. Antropometri merupakan salah satu metode penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh dan disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Metode antropometri sangat berguna untuk menilai dua masalah utama gizi, yaitu kurang energi dan protein atau KEP dan juga obesitas pada remaja, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasikan zat-zat spesifik. Keunggulan dari metode ini adalah relatif murah, menggunakan alat ukur yang mudah dibawa dan terkalibrasi, waktu pengukuran yang cepat, dan yang terakhir adalah aman dan tidak menimbulkan rasa sakit pada responden. Indeks antropometri adalah gabungan dari beberapa pengukuran antropometri yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks antropometri yaitu yang pertama berat badan menurut umur atau BB/U. Pengukuran berat badan menurut umur dijadikan parameter antropometri untuk menentukan status tubuh karena perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Indikator BB/U dapat mengukur dan memonitor pertumbuhan serta dapat mendeteksi kesalahan dalam pertumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksi ataupun kekurangan energi dan protein atau KEP, serta mendeteksi overweight dan obesitas pada remaja. Kelemahan dari metode ini adalah interpretasi yang keliru jika terdapat asites ataupun edema, data umur tidak akurat, dan hasil penimbangan berat badan tidak tepat. Berikut adalah rentang Z-score dan kategori status gizi menurut BB/U.
Indeks antropometri selanjutnya adalah tinggi badan menurut umur atau TB per U. Tinggi badan adalah gambaran ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linier. Tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan alat mikrotoa. Indeks tinggi badan menurut umur dapat menggambarkan status gizi masa lalu serta memberikan gambaran status gizi masa lampau. Berikut adalah rentang Z-score dan kategori status gizi menurut TB per U. Indeks antropometri selanjutnya adalah indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U. Indikator IMT per U merupakan indikator yang paling baik untuk mengukur keadaan status gizi remaja yang menggambarkan keadaan gizi masa lalu dan masa kini. Indikator ini digunakan untuk memantau status gizi yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan berat badan. WHO membuat kurva IMT berdasarkan usia sebagai panduan penentuan status gizi sesuai kelamin. Caranya adalah dengan mencocokkan usia pada sumbu X dalam unit tahun dan bulan dengan hasil perhitungan IMT di sumbu Y. Berikut adalah rentang Z-score dan kategori status gizi menurut IMT per U. Berikut adalah kurva rentang Z-score dan kategori status gizi menurut IMT per U untuk perempuan. Berikut adalah kurva rentang Z-score dan kategori status gizi menurut IMT per U untuk laki-laki. Metode penilaian status gizi selanjutnya adalah asupan gizi. Asupan gizi yang cukup dan berkualitas dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi saat ini dan masa mendatang. Terdapat berbagai metode untuk mengukur status gizi suatu individu berdasarkan asupan yang dikonsumsi, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode penilaian asupan makan terdiri dari metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif terdiri dari food recall, food weighing, dan food record, sedangkan metode kualitatif terdiri dari food history dan food frequency questionnaire. Metode penilaian status gizi selanjutnya adalah biokimia. Metode biokimia dilakukan untuk mengukur penurunan persediaan gizi dalam jaringan dan cairan tubuh. Lalu, uji biokimia dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Namun, metode biokimia memiliki kelemahan seperti biaya operasional yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, pemeriksaan biokimia dilakukan untuk mengetahui berbagai status zat besi dalam tubuh. Yang pertama adalah penilaian status besi. Untuk mengetahui individu terkena anemia defisiensi, diperlukan diagnosis dari pemeriksaan laboratorium. Menurut WHO, kriteria diagnosis yang dipakai untuk menentukan anemia defisiensi besi adalah yang pertama, kadar Hb kurang dari normal sesuai usia. Cut-off point hemoglobin untuk laki-laki dewasa adalah 13 gram per desiliter, sedangkan wanita dewasa adalah 12 gram per desiliter. Yang kedua, konsentrasi Hb eritrosit rata-rata kurang dari 31%. Yang ketiga, kadar serum besi kurang dari 50 mikrogram per desiliter. Yang keempat, saturasi transferin kurang dari 15%. Selain itu, diperlukan pemeriksaan penunjang Hb yaitu PCV, leukosit, trombosit, dan lain-lain. Yang kedua, ada pemeriksaan asam folat. Pemeriksaan untuk mengukur kadar asam folat dalam tubuh dapat melalui uji kompetitif protein binding radioassay, ion capture separation, homocysteine total, tes supresi deoksiuridin, dan pemeriksaan kadar VCLU dalam urin. Kadar asam folat serum normal sekitar 9-45 nanometer atau 3-16 mikrogram per mililiter. Yang ketiga ada pemeriksaan kadar vitamin A. Pemeriksaan kekurangan vitamin A dapat dilakukan melalui kadar serum retinol dan pengukuran cadangan vitamin A dalam hati. Yang keempat ada pemeriksaan kadar iodium. Kadar iodium dapat diukur secara biokimia melalui uji ekskresi iodium urin dan pengukuran TSH. Kadar ekskresi iodium urin rata-rata sebesar 156,50 mikrogram per liter dalam kategori asupan iodium normal, sedangkan nilai normal TSH adalah 0,3-5 U per mililiter. Yang kelima ada pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan kadar glukosa darah dapat menggunakan darah lengkap seperti serum atau plasma. Pemeriksaan gula darah dapat dilakukan menggunakan kadar gula dalam darah puasa, gula darah sewaktu, dan gula darah 2 jam setelah makan. Pemeriksaan gula darah dapat menjadi screening penyakit diabetes mellitus. Berikut adalah nilai normal kadar gula darah sesuai dengan pemeriksaannya. Metode penilaian status gizi yang terakhir adalah pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh untuk menemukan kelainan dari suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan 4 metode, yaitu melihat atau inspeksi, meraba atau palpasi, mengetuk atau perkusi, dan mendengarkan atau auskultasi. Inspeksi adalah metode pemeriksaan pasien dengan melihat langsung seluruh tubuh pasien atau hanya bagian tertentu yang diperlukan. Metode inspeksi ini digunakan untuk mengkaji warna kulit, bentuk, posisi, ukuran, dan yang lainnya dari tubuh pasien. Yang selanjutnya ada palpasi. Palpasi adalah kegiatan perabaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan karena kekurangan gizi. Misalnya melakukan palpasi dengan menggunakan kedua ibu jari pada kelenjar tiroid untuk mengetahui adanya pembesaran gondok karena kekurangan iodium. Yang ketiga ada perkusi. Perkusi yaitu melakukan pengetukan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui reaksi yang terjadi atau suara yang keluar dari bagian tubuh yang diketuk. Yang terakhir ada auskultasi, yaitu mendengarkan suara yang muncul dari bagian tubuh untuk mengetahui ada tidaknya kelainan tubuh. Masalah gizi pada masa remaja. Anemia merupakan suatu kondisi di mana tubuh memiliki jumlah sel darah merah berada di bawah ambang batas normal. Hemoglobinnya biasa berada di bawah 12 gram per desiliter. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi anemia pada rentang umur 15 sampai 24 tahun mencapai 32%. Gejala yang biasanya ditemukan pada penderita anemia diantaranya adalah wajah yang pucat, mata berkunang-kunang, pusing, lemah, dan lesu. Selain itu, kita sering sekali mendengar adanya istilah 5L yang merupakan gejala klinis anemia, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Faktor yang mempengaruhi anemia defisiensi besi adalah yang pertama, kurangnya asupan sumber makanan hewani, yang kedua adalah pola menstruasi, yang ketiga adalah status gizi, dan yang keempat adalah pengetahuan individu mengenai anemia. Ada 3 tahap perkembangan anemia defisiensi zat besi. Tahap pertama, yaitu kekurangan besi atau depresi besi. Secara umum pada tahap ini tidak menunjukkan gejala, namun terjadi berkurangnya persediaan besi di sumsum tulang. Serum ferritin akan menurun akibat meningkatnya penyerapan zat besi oleh mukosa usus, dan sebagai kompensasinya, maka hati akan bersintesis lebih banyak transferin dan terjadi peningkatan TIBC. Pada keadaan ini tidak menyebabkan anemia, dan morfologi eritrosit pun normal, distribusi sel darah merah biasanya juga masih normal. Di tahap kedua disebut juga tahap eritropoiesis yang kekurangan besi. Pada tahap ini, kandungan hemoglobin atau Hb pada retikulosit mulai menurun. Sebagian besar eritrosit yang bersirkulasi itu merupakan eritrosit yang diproduksi saat ketersediaan besi masih adekuat. Maka total pengukuran Hb pun masih dalam batas normal dan anemia masih belum tampak. RDW atau Red Blood Cell Distribution Width itu akan meningkat karena mulai ada eritrosit yang ukurannya lebih kecil dikeluarkan oleh sumsum tulang. Serum iron dan ferritin juga akan menurun, lalu TIBC dan transferin akan meningkat. Reseptor transferin akan meningkat pada permukaan sel yang kekurangan besi, guna menangkap sebanyak mungkin besi yang tersedia. Seperti pada tahap pertama tadi, pada tahap kedua ini dia masih bersifat subklinis, sehingga biasanya tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Lalu, tahap ketiga, di tahap ini anemia defisiensi besi menjadi jelas karena nilai Hb dan hematokritnya menurun, lalu karena terjadi deplesi pada simpanan dan transport besi, maka prekursor eritrosit pun tidak dapat berkembang secara normal. Pada tahap ini, terjadi eritropoiesis inefektif akibat kurangnya cadangan besi dan transport besi. Pasien akan menunjukkan tanda-tanda anemia dari yang tidak spesifik hingga tanda-tanda anemia yang berat. Anemia defisiensi besi dapat ditangani dengan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi.
Contoh dari sumber zat besi itu bervariasi, ada yang hewani dan ada yang nabati. Untuk hewani bisa dimulai dari daging, ayam, ikan, dan telur. Lalu untuk nabatinya bisa dari sayuran-sayuran hijau dan ada dari kacang-kacangan. Pemilihan sumber makanan yang kaya akan zat besi itu juga perlu diperhatikan bioavailabilitasnya atau ketersediaan biologik, di mana sumber makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan itu memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber zat besi nabati. Selain itu, suplementasi zat besi dengan mengkonsumsi TTD atau tablet tambah darah secara rutin juga direkomendasikan. Permasalahan gizi kedua yang sering terjadi pada remaja adalah KVA atau kekurangan vitamin A. Apa itu kekurangan vitamin A? Kekurangan vitamin A merupakan kekurangan zat gizi dalam jumlah besar yang disebabkan oleh asupan sumber makanan vitamin A yang tidak mencukupi atau oleh penyerapan vitamin, transportasi, atau masalah metabolisme. Vitamin A ini memiliki banyak fungsi. Pertama untuk penglihatan, kedua untuk organogenesis, lalu untuk menjaga integritas jaringan epitel dan sistem imun, serta memberikan proteksi pada jaringan saraf dan fungsi metabolik pada tubuh. Kelompok faktor resiko untuk kekurangan vitamin A biasanya memang banyak terjadi pada anak-anak, wanita hamil, dan ibu menyusui. Namun bukan berarti tidak terjadi pada remaja. Pada remaja juga cukup sering terjadi kekurangan vitamin A. Prevalensi yang mengalami KVA itu sekitar 250.000 sampai 500.000 di negara berkembang. Dengan angka tertinggi itu terdapat di Asia Tenggara dan di Afrika menurut WHO. Seperti yang sudah diberitahukan tadi, prevalensi anak-anak yang mengalami KVA itu lebih banyak di negara berkembang. Dan itu menjadi salah satu penyebab KVA, karena negara berkembang itu identik dengan adanya lingkungan yang masih banyak yang miskin, dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya asupan sumber makanan vitamin A dan provitamin A atau karoten, dan adanya faktor KEP atau kekurangan energi dan protein sejak kecil. Gejala yang biasa dialami oleh penderita KVA adalah kulit kering, mata kering, gangguan penglihatan pada malam hari, tumbuh kembang yang terhambat, dan infeksi dada dan tenggorokan. Permasalahan yang ketiga adalah obesitas. Mungkin sebagian rakyat Indonesia sudah sangat sering mendengar perihal obesitas. Obesitas berasal dari bahasa Latin ob atau obe yang berarti akibat dari, dan esum yang berarti makan. Obesitas terjadi akibat timbunan lemak dikarenakan asupan energi yang berlebih dibandingkan dengan penggunaannya. Diagnosis obesitas dapat dilakukan melalui metode skin fold thickness atau SKF, rasio lingkar pinggang pinggul atau RLPP, bioelectrical impedance analysis atau BIA, dan indeks massa tubuh atau IMT. Faktor terjadinya obesitas yang pertama karena adanya genetik, kedua adanya disfungsi otak, adanya pola makan yang berlebih, kurangnya aktivitas fisik, dan lingkungan. Lalu, untuk penanganan obesitas, bisa dilakukan dengan cara yang pertama, behavior modification, ada pengaturan diet, aktivitas fisik yang ditingkatkan frekuensinya, obat-obatan, dan yang paling terakhir adalah operasi bariatrik. Permasalahan yang keempat adalah KEK atau kurang energi kronik. Kurang energi kronik adalah masalah gizi yang diakibatkan oleh asupan energi dan protein yang kurang dalam waktu yang lama. Memasuki masa remaja, terjadi perubahan dimulai dari pertumbuhan fisik, kognitif, maupun psikososial. Menurut Riskesdas, pada tahun 2018, wanita tidak hamil dalam rentang 15-19 tahun sebesar 36,3% mengalami kondisi KEK. Dapat berefek jangka pendek seperti anemia, perkembangan organ tidak optimal, dan dapat menyebabkan ketidakproduktifan individu. Kelompok populasi yang rawan mengalami kondisi KEK adalah wanita usia subur,
dan jika berkepanjangan dapat berefek negatif ketika hamil. Ibu hamil yang mengalami kondisi KEK berisiko untuk melahirkan bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Deteksi dini yang dapat dilakukan apabila seseorang itu mengalami KEK atau tidak, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana dengan mengukur lila atau lingkar lengan atas yang memiliki ambang batas kurang dari 23,5 cm. Banyak efek negatif yang dapat terjadi jika kondisi KEK itu tidak ditangani, sehingga dibutuhkan solusi untuk mencegah lebih banyak remaja mengalami kondisi KEK. Salah satunya adalah dengan meningkatkan asupan makanan yang bergizi. Permasalahan yang kelima adalah defisiensi kalsium. Fungsi kalsium itu banyak sekali. Yang pertama untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat, lalu berpengaruh pada sistem saraf, berperan penting dalam kontraksi otot, diperlukan dalam pembukuan darah, pengaturan fungsi sel pada cairan ekstraseluler dan intraseluler, menjaga permeabilitas membran sel, mengatur kerjanya hormon, dan faktor pertumbuhan, serta dapat meringankan sindrom premenstruasi. Kekurangan konsumsi kalsium dapat menyebabkan osteomalacia, tulang yang rapuh, kejang otot, mudah terjadi infeksi saluran kemih, dan juga berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi lain, seperti Zn, Fe, dan Mg. Kekurangan konsumsi kalsium juga dapat meningkatkan sindrom premenstruasi. Keperluan kalsium yang paling besar itu dibutuhkan pada masa remaja, karena pada masa remaja, pertumbuhan tulang terjadi sangat cepat setelah masa bayi. Pada masa remaja ini terjadi puncak pertumbuhan tinggi badan atau peak height velocity, massa tulang atau peak bone mass, dan berat badan atau peak weight velocity. Berdasarkan tabel AKG, kadar kalsium yang diperlukan oleh anak remaja putra dalam tubuh sekitar 600-700 mg per hari dan 500-700 mg per hari untuk remaja putri. Kekurangan asupan kalsium ini sering dikaitkan dengan stunting. Berdasarkan Riskesdas pada tahun 2010, didapatkan data 35,6% itu sangat pendek dan 36,8% itu pendek. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan sebanyak 30,7% dengan rinciannya 12,3% itu sangat pendek dan 18,4% itu pendek. Prevalensi tinggi badan remaja usia 13-15 tahun sebesar 35,1%, yang terdiri dari 13,8% dengan status gizi sangat pendek dan 21,3% dinyatakan pendek. Yang terakhir adalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAKI merupakan setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Perempuan di masa remaja lebih mudah terkena GAKI daripada laki-laki. Kebutuhan yodium manusia adalah 100-150 mikrogram per hari. Sumber yodium itu bisa didapatkan dari buah, sayur, jaringan hewan, produk susu, hasil laut, serta garam dan air yang sudah difortifikasi. Penyebab GAKI biasanya karena adanya kekurangan zat yodium, adanya bahan goitrogenik, dan faktor geografi. Dampak bila manusia terkena GAKI adalah yang pertama gondok, lalu yang kedua ada hipotiroid juvenil, adanya gangguan fungsi mental, dan keterlambatan perkembangan fisik. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi GAKI? Jadi ada yang namanya program penanggulangan GAKI, di mana di dalamnya terdapat kegiatan atau aktivitas berupa pemberian kapsul minyak beriodium kepada wanita usia subur di daerah endemik dan adanya iodisasi garam. Daur kehidupan remaja merupakan periode di mana terjadinya perubahan secara cepat pada beberapa komponen seperti fisiologis, seksual, neurologis maupun perilaku. Sama seperti masa pertumbuhan lainnya, pada masa ini sangat diperlukan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai potensi pertumbuhan yang maksimal. Apabila gizi yang dibutuhkan itu tidak dapat dipenuhi, akan berdampak pada pertumbuhan linear yang tertunda dan pematangan organ yang terganggu. Kebutuhan gizi seorang anak remaja harus dipenuhi dari berbagai aspek, mulai dari makronutrien, mikronutrien, serat hingga cairan. Kebutuhan energi pada masa remaja dapat diartikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total energi expenditure
pada derajat aktivitas fisik yang diinginkan, serta untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kebutuhan energi yang sesuai pada masa ini itu sangat penting untuk dipenuhi guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Berikut merupakan tabel kebutuhan energi dari AKG 2019. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, kebutuhan energi pada remaja itu bervariasi berdasarkan tingkatan usia dan jenis kelamin, serta menyesuaikan pula dengan derajat pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada interval usia tersebut. Rekomendasi energi yang diberikan diasumsikan untuk remaja dengan tingkat aktivitas ringan hingga sedang. Untuk pemenuhan energi ini akan lebih baik dipenuhi dengan cara mengkonsumsi serealia seperti roti, pasta, nasi, dan lain-lain, buah dan sayur dibandingkan dipenuhi melalui konsumsi lemak dan gula yang berlebih. Lalu yang kedua ada kebutuhan protein. Pada masa remaja, kebutuhan protein ini dipengaruhi oleh jumlah protein yang dibutuhkan untuk menjaga massa tubuh tanpa lemak atau lean body mass yang sudah ada dan sebagai cadangan untuk menambah massa tubuh tanpa lemak tersebut selama masa pertumbuhan. Kebutuhan protein ini harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya perlambatan pertumbuhan linear dan pematangan seksual, serta pengurangan massa tubuh tanpa lemak yang diperlukan. Berikut merupakan tabel kebutuhan protein berdasarkan AKG 2019. Sama seperti kebutuhan energi, kebutuhan protein pun dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan interval usianya. Namun, kebutuhan protein akan lebih tepat apabila ditentukan dari usia perkembangan dibanding dengan rekomendasi absolut berdasarkan usia kronologisnya. Kebutuhan protein ini dapat dipenuhi baik dari hewani maupun sayuran. Selain daging, ikan, dan telur, susu tanpa lemak merupakan sumber yang baik untuk pemenuhan protein pada masa ini. Sumber sayuran yang kaya protein contohnya seperti kacang kedelai, kacang merah, minyak dari biji-bijian, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kebutuhan lemak. Kebutuhan energi yang harus dipenuhi dari sumber lemak kurang lebih sebesar 30% dengan komposisi 7-10% asam lemak jenuh, 7-8% PUFA atau polyunsaturated fatty acid, dan 10-15% MUFA atau monounsaturated fatty acid. Selain itu, asupan kolesterol harian harus di bawah 300 mg dan asupan lemak trans harus dibatasi. Rekomendasi komposisi asupan lemak ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan degeneratif kronis dari sistem kardiovaskular sejak dini. Berikut merupakan tabel kebutuhan lemak dari AKG 2019. Kebutuhan omega 3 dan omega 6 juga sangat penting untuk dipenuhi pada masa ini. Kebutuhan omega 3 dapat dipenuhi melalui konsumsi ikan maupun minyak ikan. Sedangkan untuk omega 6 dapat dipenuhi melalui konsumsi minyak dari biji-bijian seperti grapeseed oil dan sunflower oil. Yang keempat yaitu ada kebutuhan karbohidrat dan serat. Karbohidrat merupakan sumber yang sebaiknya menyusun sekitar 55-60% asupan energi utama tubuh. Kebutuhan karbohidrat ini harus dipenuhi melalui kombinasi ideal antara konsumsi gula, karbohidrat kompleks, dan serat. Konsumsi produk karbohidrat kompleks harus ditingkatkan, sementara karbohidrat simpleks perlu dikurangi untuk mencegah terjadinya peningkatan secara tiba-tiba pada kadar glukosa darah dan mencegah munculnya karies gigi. Berikut ditampilkan tabel kebutuhan karbohidrat dan serat menurut AKG 2019. Kebutuhan karbohidrat dapat dipenuhi melalui konsumsi produk gandum utuh, serealia, sayur, dan buah. Selain karbohidrat, kebutuhan serat juga penting untuk dipenuhi demi menunjang kesehatan usus yang nantinya akan berpengaruh terhadap metabolisme zat gizi. Selanjutnya ada kebutuhan cairan. Air merupakan salah satu komposisi esensial yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hal ini terutama pada anak dan remaja yang memiliki kebutuhan relatif lebih tinggi untuk menjaga komposisi tubuhnya. Kebutuhan yang meningkat ini dapat disebabkan oleh tubuh anak dan remaja yang secara proporsi memiliki lebih banyak kadar air dibanding tubuh orang dewasa. Dehidrasi sebisa mungkin dicegah karena bahkan apabila anak mengalami dehidrasi ringan, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan kognitifnya ketika belajar. Berikut merupakan tabel kebutuhan cairan berdasarkan AKG 2019. Selanjutnya ada kebutuhan vitamin. Berikut merupakan tabel kebutuhan vitamin berdasarkan AKG 2019 yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Namun berbeda dengan makronutrien tadi, di sini untuk vitamin sendiri banyak yang kebutuhannya itu mirip antar
usia maupun antar jenis kelamin. Berikut merupakan tabel kebutuhan mineral berdasarkan AKG 2019 yang dibedakan juga berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usianya. Lalu selanjutnya ada zat besi. Pemenuhan zat besi pada masa ini berfungsi untuk peningkatan dalam masa tubuh tanpa lemak, volume darah, massa eritrosit atau sel darah merah, dan menstruasi pada wanita. Jika kekurangan, akan menyebabkan remaja rentan terkena anemia, mengganggu pertumbuhan, dan mengganggu ingatan dan kinerja di sekolah. Sumber pemenuhan zat besi dapat berasal dari daging, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Lalu selanjutnya ada seng. Berfungsi untuk pertumbuhan, kematangan seksual, dan pembentukan tulang pada masa remaja. Jika kekurangan, akan berdampak terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan seksual pada remaja. Sumber pemenuhannya bisa dapat dipenuhi dari konsumsi daging, hati, ayam, telur, kerang, rajungan, lobster, dan ikan salmon. Lalu selanjutnya ada kebutuhan kalsium. Pada masa remaja, terjadi peningkatan massa tulang sebesar 37% yang mengakibatkan kebutuhan kalsium pada masa remaja paling tinggi dibandingkan pada masa lainnya. Selain itu, kalsium juga berfungsi dalam menjaga kesehatan tulang, perkembangan otot, kerangka dan endokrin, serta mencegah osteoporosis. Sumber pemenuhan kalsium dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi susu dan hasil olahannya seperti keju, lalu dengan cara mengkonsumsi ikan kering, serealia, kacang-kacangan dan hasilnya, tahu, oncom dan tempe, serta sayuran hijau. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor berfungsi dalam menjaga kesehatan fisik dengan cara memberi energi dan kekuatan untuk memetabolisme lemak dan pati, sebagai penunjang kesehatan gigi dan gusi, membantu pertumbuhan tulang dan sintesis DNA, serta penyerapan dan pemakaian kalsium. Jika kekurangan, maka pertumbuhan fisik selama masa remaja akan kurang optimal. Sumber pemenuhan fosfor itu dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi daging ayam, jeroan, susu dan produknya, serta makanan laut. Lalu selanjutnya ada kalium. Kalium berfungsi untuk pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit, keseimbangan asam basa tubuh, transmisi saraf, dan reaksi otot. Kekurangan kalium pada masa remaja itu dapat meningkatkan tekanan darah, dan pola makan remaja yang cenderung jarang mengkonsumsi sayur dan buah itu dapat meningkatkan resiko kekurangan kalium. Sumber kalium dapat diperoleh dari bayam, sawi, anggur, blackberry, dan jeruk. Lalu selanjutnya ada natrium yang berfungsi untuk mengatur volume cairan, mengatur keseimbangan cairan, dan mengatur tekanan darah. Jika berlebih dapat menyebabkan hipertensi. Sumbernya dapat diperoleh dari udang, keju, atau ham. Lalu selanjutnya ada yodium. Yodium berfungsi untuk menunjang terjadinya peningkatan pertumbuhan yang cepat selama masa remaja. Kekurangannya itu biasa ditandai dengan penurunan IQ. Sumbernya dapat dipenuhi dengan cara mengkonsumsi garam beriodium, seafood, dan rumput laut. Lalu selanjutnya ada asam folat yang berfungsi untuk membentuk sel tubuh atau DNA, sel darah merah, sistem imunitas tubuh, mengurangi risiko terkena kanker usus, dan berfungsi dalam kematangan seksual. Jika kekurangan, akan menyebabkan remaja rentan terkena anemia asam folat atau anemia megaloblastik. Sumber asam folat itu bisa dari sayuran hijau, kacang polong, jeruk, roti, dan sereal yang telah difortifikasi asam folat. Selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk penglihatan, menjaga permukaan bola mata, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi imunologi selama masa remaja. Vitamin A juga berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Tanda kekurangan vitamin A itu bisa bervariasi mulai dari buta senja, bintik bitot, hingga berujung pada seroftalmia. Contoh sumber vitamin A itu ada pada wortel, tomat, bayam dan sayuran hijau lain, lalu ubi jalan merah, dan susu. Lalu selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang normal, pembentukan kerangka tubuh, serta membentuk padatan tulang yang kuat pada masa remaja. Kekurangan pada masa ini dapat disebabkan oleh remaja yang berkulit gelap atau sering memakai sunscreen, karena sumber utama vitamin D sendiri itu merupakan sinar matahari. Ciri kekurangannya itu biasanya nyeri saat berjalan. Lalu selanjutnya ada vitamin E. Antioksidan penting pada masa remaja untuk mencegah berbagai penyakit degeneratif serta pembentukan dan penggantian sel. Jika kekurangan, akan terjadi gangguan penyerapan di usus dan muncul gejala yang mirip dengan gejala kelainan saraf.
Kekurangan itu rentan terjadi pada remaja putri. Sumber pemenuhan vitamin E itu umumnya mengandung lemak tinggi seperti minyak kecambah, gandum, dan biji-bijian. Lalu vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk membekukan darah dan mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah pada arteri, osteoporosis, dan batu ginjal pada remaja. Sumber pemenuhannya bisa dari kale, bayam, dan brokoli. Lalu selanjutnya ada vitamin B kompleks. Kebutuhan energi selama masa remaja itu meningkat, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan tiamin, riboflavin, dan niacin pula yang berfungsi untuk melepas energi yang berasal dari metabolisme karbohidrat. Peningkatan sintesis jaringan pada masa remaja itu juga menyebabkan peningkatan kebutuhan vitamin B1. Vitamin B12 bersama asam folat itu berfungsi untuk sintesis DNA. Lalu kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan salah satunya adalah anemia makrositik. Lalu selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C penting pada masa percepatan pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Berfungsi untuk pembentukan kolagen dan jaringan ikat. Pada remaja, vitamin C juga berperan dalam pembentukan dan penggantian sel. Remaja yang merokok itu butuh tambahan vitamin C hingga 35 mg per hari. Sumbernya bisa salah satunya dipenuhi melalui konsumsi jeruk dan jambu. Keenam, menu rekomendasi. Menu rekomendasi ini diperuntukkan untuk remaja putra dan putri pada rentang usia 16 hingga 18 tahun. Rekomendasi menu untuk remaja putra. Rekomendasi menu ini diperuntukkan untuk remaja putra dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun dengan perkiraan kebutuhan energi sebesar 2.600 kilokalori. Dari kebutuhan energi tersebut dibagi menjadi 3 makronutrien. Pertama yaitu protein, mencakup 14% dari kebutuhan energi dengan berat 93,4 gram. Selanjutnya ada lemak, mencakup 28% dari kebutuhan energi dengan berat 84 gram. Dan yang terakhir ada karbohidrat, mencakup 58% dari kebutuhan energi dengan berat 374,8 gram. Rekomendasi makan untuk remaja putri. Makan pagi, nasi putih 1 piring, sambal telur, telur puyuh 3 butir, tahu 1 potong 40 gram, sambal 1 sendok makan. Untuk perkedel kentang yang berisi kentang setengah buah yaitu 40 gram. Lalu sayur bening, bayam 3 sendok makan, jagung manis 2 sendok makan, dan pepaya 1,5 potong yaitu 150 gram. Untuk selingan pagi, kue mangkuk 2 buah, singkong rebus 1 potong, dan susu ultra 1 kotak kecil. Untuk makan siang, nasi putih 1 piring, semur ayam 1 potong, tempe orek 2 sendok makan, dan sayur lodeh, jagung manis 1 potong, wortel 1 sendok makan, buncis 2 sendok makan, dan santan 1 sendok makan. Lalu jeruk 1 buah. Untuk selingan sore, kue bolu kukus 2 buah, melon 1 potong. Untuk makan malam, nasi 1 piring 100 gram, ikan kakap 1 potong 50 gram, tahu goreng 1 potong kecil 20 gram, tumis kangkung 5 sendok makan 50 gram, dan semangka 1,5 potong 150 gram. Untuk selingan malam yaitu susu ultra 1 kotak kecil. Untuk kandungan gizinya, energi 2136,6 kilokalori, protein 79,9 gram, lemak 82,5 gram, dan karbohidrat 281 gram. Mitos dan fakta seputar gizi pada remaja. Mitos pertama, anak laki-laki harus makan lebih banyak daripada anak perempuan. Faktanya, kebutuhan gizi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin, melainkan juga tinggi badan, berat badan, usia, dan aktivitas fisik. Berdasarkan AKG tahun 2019, untuk remaja laki-laki usia 13-18 tahun, kebutuhan energi rata-ratanya ialah sebesar 2.400-2.650 kalori. Sedangkan untuk remaja putri usia 13-18 tahun, kebutuhan energi rata-ratanya ialah sebesar 2.050-2.100 kalori. Berdasarkan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan energi pada remaja laki-laki lebih besar daripada remaja perempuan. Meskipun demikian, mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar belum tentu dapat memenuhi kebutuhan gizi kita. Maka dari itu, akan lebih baik apabila kita mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kita dan juga dengan pemenuhan gizi yang seimbang.
Mitos kedua, tablet tambah darah terbuat dari darah dan serta jika rutin dikonsumsi dapat menyebabkan darah tinggi. Faktanya, tablet tambah darah tidak dibuat dari darah, akan tetapi terbuat dari zat besi elemental sebesar 60 mg, biasanya dalam bentuk ferrosulfat, ferrogluconat, atau ferrofumarat. Selain itu, konsumsi tablet tambah darah secara rutin tidak akan menyebabkan darah tinggi. Justru, konsumsi tablet tambah darah akan mencegah terjadinya anemia defisiensi besi pada remaja putri. Mitos yang ketiga, kacang tanah dan coklat dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Faktanya, faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat yaitu kebersihan kulit, cuaca, kosmetik, bakteri, hormon, stres fisik maupun mental, keturunan, serta makanan. Menurut beberapa penelitian, kacang tanah justru mengandung lemak tak jenuh omega 3 dan fitosterol yang dapat menurunkan serum trigliserida penyebab timbulnya jerawat. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa konsumsi coklat batangan yang tidak memiliki komponen susu tidak akan menyebabkan jerawat dan tidak memiliki hubungan dengan produksi dan komposisi sebum dan komedogenisitas. Pencegahan timbulnya jerawat dapat kita lakukan dengan rutin menjaga kebersihan dan mencuci wajah kita agar terhindar dari kotoran dan juga bakteri yang dapat menimbulkan jerawat. Sekian mengenai gizi dalam kehidupan pada daur remaja. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.